Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ini bukan kelihatan. Bukan itu. Baik. Kita lanjut lagi, alhamdulillah, pelajaran Alfiyah bin Malik Tawdih wa Bayan karya Syekh Abu Muhammad Sa'id ibn Abdul Hadi Al-Yafi'i hafizahullah taala. Kita alhamdulillah hari ini masuk di pembahasan An-Nasab, An-Nisbah. Masuk di pembahasan An-Nisbah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abu Muhammad Sa'id ibn Abil Hadi Al-Yafi'i rahimahullah, An-nasabu huwa ilhaqul ismi ya'an musyaddadatan fi akhirih liyakuna isman lil mansubi ba'da an kana isman lil mansubi ilayhi. Masalan, Zaidun alamun ala ar-rajulil musamma bi Zaid. Fa idza ulhiqat bihi ya'an nisbah fa qulta Zaidiyun sara isman lil mansubi ila Zaidin. Wa yahsulu fi an-nasabi salasatu taghiratin lafdhiyyah. Awalan idafatu ya'in musyaddadatin fi akhirih, thaniyah kasru ma qabla al-ya'i, thalitha intiqalu li'irabi min al-harfi al-akhiri ila al-ya'i nisbah. Yahsulu fi an-nasabi taghirun ma'nawiyyun wa anna al-isma yusbihu isman lil mansubi ba'da an kana isman lil mansubi ilayhi. Wa yahsulu lahu taghirun hukmiyyun wa anna al-mansuba ya'malu amala al-fi'li fayarfa'u na'iba fa'ilin li'annahu bima'na mansubin fataqulu Zaidun makkiyun abuhu fa abuhu na'ibu fa'ilin li makkiyin ay mansubin ila Makkah. Baik. Kata beliau hafizallah, an-nasab. Nasab dia adalah mengikutkan isim ya'an musyaddadah fi akhir. Ya yang ditasdid di akhirnya. Liyakuna isman lil mansubi, supaya itu menjadi nama untuk yang disandarkan kepadanya. Ba'da an kana isman lil mansubi ilaih. Setelah sebelumnya dia adalah nama untuk disandarkan kepadanya. Paham tak? Sekarang jadi nama untuk yang disandarkan. Setelah sebelumnya nama untuk yang disandarkan kepadanya. Artinya misalnya antum tadinya bilang Makkah, nama untuk Makkah. Tapi kalau antum sandarkan, tambahkan ya musyaddadah, ya tasdid menjadi Makki, menjadi nama orang. Bukan nama daerah itu, nama orang yang disandarkan kepada tempat itu. Jadi berubah. Jadi dari nama tempat atau nama, tidak harus tempat nanti ya, macam-macam. Nama makanan atau nama apapun itu menjadi nama untuk sandarkan kepadanya. Berubah. Lihat kata beliau contohnya Zaid. Itu kan Zaid nama laki-laki yang dinamakan dengan Zaid. Kalau diikutkan dengannya ya nisbah, kamu katakan Zaidi, maka jadi nama untuk disandarkan kepadanya Zaid. Nama untuk yang disandarkan kepada Zaid. Tadinya Zaid nama orang, tapi sekarang jadi nama orang yang disandarkan kepada apa? Zaid. Orang itu punya nama lagi, tapi dia disandarkan kepada apa? Zaid. Dan terjadi dalam nasab itu 3 perubahan lafdhiyah. Makanya masuk dalam pembahasan soroh. Karena ini masalah. Kayak ada perubahan secara lafaz. Pertama, menyandarkan iya yang bertasdid di akhirnya. Sehingga terjadilah yang kedua, kasroh apa yang sebelum ya. Kemudian berikutnya, perubahan berikutnya, berpindah i'rabnya dari huruf terakhir ke ya nisbah. Ini bedanya dengan ya mutakallim. Kalau ya mutakallim tidak berpindah ke ya mutakallim. Paham kan i'rabnya? Kalau ya nisbah berpindah ke ya nisbah i'rabnya. Berpindah ke ya nisbah i'rabnya. Maka terhasilkan dalam nasab itu perubahan secara makna. Yaitu isim itu menjadi isim untuk mansub.
nama untuk yang disandarkan. Setelah sebelumnya, dia adalah nama untuk yang disandarkan kepada. Paham kan? Iya. Tadinya nama asli menjadi nama untuk yang disandarkan kepada. Jadi perubahan secara makna dan terjadi juga perubahan secara hukum, itu hukum i'rab ya, juga dan hukum amalan atau tidaknya, yaitu yang disandarkan itu beramal-amalan fi'il, bayangkan. Maka nanti kita tambah lagi isim beramal-amalan fi'il. Tadinya 7 sekarang menjadi berapa? 8, yaitu al-mansub ilaih. Ketika masuk ya nisbah, maka isim itu jadi beramal-amal fi'il walaupun tadinya jamid. Makkah kan jamid. Ya Zaid jamid. Tapi dia bukan 7 itu. Tapi kalau tambah ya nisbah, beramal juga amalan 7 itu. Ini faedah kita dapat. Iya, beramal amalan fi'il, fayarfa'u naib fa'il. Maka dia merofa naib fa'il. Kenapa? Karena maknanya adalah mansub. Berarti maf'ul. Isim maf'ul beramal dan butuh kepada naibul fa'il. Butuh kepada naibul fa'il. Kamu katakan Zaidun Makki, abuhu. Lihat itu. Kalau antum dapat abuhu itu naib fa'il untuk Makki. Itu mansub ila Makkah. Disandarkan kepada Makkah. Bapaknya itu disandarkan kepada Makkah. Nah, ini faedah. Ya. Terjadi perubahan secara makna dan perubahan secara amalan hukumnya. Qala Ibnu Malik rahimahullah ya'an kayal kursi zadulin nasab wa kullu ma talihi kasruhu wajab. Kata beliau, ya, mereka tambahkan untuk nisbah huruf ya seperti yang ada pada kata kursi, maksudnya tasdid. Ya seperti ya yang ada pada kursi, ya-nya tasdid. Dan setiap apa yang sebelumnya hukumnya wajib diharokati kasro. Hukumnya wajib diharokati kasro. Paham kan? Qala syarih zadu ya'an misla ya'il kursi idza aradun nasaba faqalu fi Ahmad ahmadiyun wa fi Zaidun zaidiyun wa kullu ma talihi kasruhu wajab hadhihi al-ya'u yajibu an yuksara laha al-harfu alladhi qablaha. Baik, mereka tambahkan ya seperti ya-nya kursi kalau mereka ingin nasab. Mereka bilang pada kata Ahmad Ahmadi, pada Zaid Zaidi, setiap apa yang setelah ya kasronya wajib. Itu ya ini mewajib, setiap apa yang sebelum ya kasronya, ya-nya sebelum ya wajib di kasro. Yaitu ya ini mewajibkan untuk di kasro, ya, huruf yang sebelumnya. Huruf yang sebelumnya karena cocoknya. Terus Summa qala Ibnu Malik wa mithluhu mimma hawahu dhifwata ta'nifi naumaddatahu la tusbita wa in takun tarba'un zasanin sakan fa qalbuha wawan wa hadfuha hasan. baik. Kata beliau, semisal dengannya mimma hawahu dhif, semisal dengannya itu semisal dengan dia nisbah dari apa yang sudah ada dalam sebuah kata, maka hapuskanlah terlebih dahulu. Artinya gini, sama dengan untuk pembahasan jamak muannats salim ini. Jamak muannats salim kalau sudah ada ta, kan hapus ta dulu, baru tambahkan alif dan ta. Sama juga dengan ini. Kalau kata itu ada ya-nya memang, maka kalau antum mau tambahkan ya nisbah, hapus dulu apa? Iya-nya. Sama ini. Artinya samakan saja dengan jamak muannats salim kejadiannya, maka antum akan lebih paham dengan cepat. Iya. Wa ta'tanitsin, dan ta'tanits juga hapus. Jadi kata itu misalnya Makkah, antum enggak bilang Makkati, enggak, hapus tatanis, hapus tatanisnya juga. Iya, dalam masalah nisbah, iya. Kemudian apa? Kata beliau, au maddatahu la tuthbita, atau matnya jangan antum tetapkan, matnya juga jangan antum apa? Tetapkan, sama. Wa in takun tarba'u datsanin sakan faqalbuha wawan wa hatbuha hasan. Kalau dia itu adalah 4 huruf kemudian huruf keduanya sukun, itu tadi huruf mu'talnya, maka ia diubah menjadi waw, akan tetapi penghapusan lebih bagus. Penghapusan lebih bagus. Anda paham ini? Kalau antum ubah jadi waw,
Kalau keempat ya, kalau keempat. Kalau ketiga jadi waw. Huruf ma tadi kalau ketiga jadi waw semuanya. Jadi waw. Dipahami ini? Tapi kalau keempat, antum ubah jadi waw, enggak apa-apa. Tapi kalau antum hapus, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Misalnya nawa. Waw, nawa. Alifnya keempat. Jadi waw. Nawawi. Alifnya ketiga kan? Ketiga. Ubah jadi waw. Tapi kalau seandainya keempat, maka hilangkan. Dan antum ubah jadi waw juga boleh. Kalau keempat. Kalau di atas 4 sudah nanti dihilangkan. Terus. ثم قال الشارح الياء المشددة إذا وجدت في آخر الكلمة فإنها تهذف وتجعل ياء النسب مكانها. تقول في النسب إلى الشافعي شافعي وإلى مرئي بشرط أن يكون رباعيا فأكثر وإن كان الحرف المشدد الياء ثلاثيا أو ثنائيا فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وتاء تأنيث هكذا تاء التأنيث تهذف فتقول في النسب إلى مكة وبصرة مكي وبصري أو مدته لا تثبت والمراد بها ألف التأنيث المكسورة. أما الممدودة فسيأتي الكلام عليها. والألف التأنيث المكسورة إن كانت حامسة فما فوق فتهذف عند النسب مثل خباري وإن كانت رباعيا فننظر إلى الحرف الثاني فإن كان متحركا فالحركة تقوم مقام حرف فكأنه هماسي فتهذف مثل جمازي وهو السارع. وإن كان ساكنا ففيه الألف المكسورة وجهان. أولا حذفها حبلي وهو الأحسن. ثانيا قلبها واوا حبلوي. وعند قلب الألف واوا ففيها وجه آخر وهو زيادة مادة قبل الواو فتقول حبلاوي. وهكذا في النسب إلى طنطا تقول طنطي طنطوي وطنطاوي وهو اسم بلد في مصر. Baik. Iya. Kata beliau, ya yang ditasdid tadi jika didapatkan pada akhir kata maka dihilangkan. Kemudian dijadikan ya nisbah sebagai penggantinya. Jadi hapus taruh ya nisbah. Kamu katakan dalam nasab kepada Syafi'i. Kan Imam Syafi'i sudah ada memang ya-nya. Antum mau jadikan As-Syafi'i. Dan Rizki As-Syafi'i. Dia sadarkan dirinya kepada Imam Syafi'i. Kan sudah punya ya. Imam Syafi'i yang asli. Pendiri madhab itu. Yang punya madhab Syafi'i. Memang dia As-Syafi'i. Sekarang datang orang mengikuti Imam Syafi'i. Mau nisbahkan dirinya kepada Imam Syafi'i yang sudah ada ya-nya. Berarti As-Syafi'i yang ini bukan Syafi'i yang itu. Ya kan? Hapus ya-nya tambah ya nisbah. Tambah ya nisbah. Dan demikian pula kepada marmi. Maka antum hapus ya-nya tambah ya nisbah. Dengan syarat harus dia keempat atau lebih. Adapun fa'inkan harful musaddad ya tulatian atau tunaiyan. Kalau huruf yang ditasdid itu ya ketiga atau kedua, maka akan datang nanti insya Allah. Ada pembahasan khusus kalau kedua. Lagi tatanid, yaitu demikian pula tatanid dihilangkan. Kamu katakan dalam nisbah ke Makkah Basrah, Makki Basri, atau matnya dengan kamu tetapkan yang diinginkan dengan adalah alif tadin maksura atau mamduda, akan datang juga kalam atasnya. Mamduda akan datang yang ini masih maksura dulu. Alif tadin maksura kalau dia kelima sama fauq ke atas, 5 ke atas dihilangkan ketika nasab. Seperti hubaro hubari. Kalau dia keempat, maka kita lihat ke huruf kedua. Kalau huruf keduanya berharokat, maka harokat itu menduduki kedudukan satu huruf. Maka seakan-akan dia 5 huruf. Maka dihilangkan juga. Misalnya jamaza, jamazi, hilangkan. Wasari, yaitu yang cepat. Wa in kana sakinan, kalau huruf keduanya adalah sukun. Maka fafiha al-alif maksura wajhan. Maka padanya itu alif maksura ada 2 sisi. Penghilangan seperti hubla hubli boleh, ini lebih bagus. Boleh juga diubah ke waw hubla hublawi. Boleh. Dan ketika antum ubah alifnya ke waw, maka dia ada sisi yang lain juga. Itu tambahkan mat sebelum waw, boleh. Hublawi. Kamu katakan hublawi. Demikian pula pada nasab kepada tonto, boleh antum bilang tonti, boleh juga antum bilang apa? Tontowi. Boleh juga antum bilang apa? Tontowi. Boleh. Iya, dan dia adalah nama negeri di Mesir, nama daerah di Mesir.
daerah Tonto. Summa qala Ibnu Malik rahimahullah li shibhil mulhaq wal asli ma laha lil asli qalbun yu'tama. Baik, ini bait berikutnya li shibhil mulhaq wal asli. Serupa dengan alif tadi itu alif maksuro, yaitu huruf ilhaq. Huruf yang diikutkan dengan wazan lain atau alif ta'nits asli, iya, sama hukumnya. Iya, sama hukumnya. Walil asli qalbun yu'tama, dan untuk alif ta'nits asli maka dipilih adalah ia diubah menjadi waw. Ia diubah menjadi waw. Paham kan? Jadi kalau alifnya itu adalah alifnya asli atau alifnya adalah lil ilhaq untuk ikutkan dengan wazan lain, maka antum ubah ke mana? Ke waw, sama hukumnya dengan tadi. Qala syari al-ilhaqu ziyadatu harfin aw aksara fi kalimatin litu'amala mu'amalata kalimatin ukhra fatatasarrafu tasarrufuha. Al-mulhaqi huwa al-harfu alladhi alhaqa al-kalimata bil kalimah al-ukhra. Mathalan alqa al-alifu lil ilhaqi wa hiya rubaiyatun wa thani sakinun fatu'amalu mu'amalata hubla fa fiha wajhani alqiyun wa alqawiyun bijalati maddatin alqawiyun. Faidah, laisa fil asma'il mutamakkinati alifun asliyah, innama zaidatun aw munqalibatun an aslin wawin aw ya'in. Wal muradu bil asli huna al munqalibatu an aslin, mathalan malha al alifu munqalibatun an aslin wal harfu thani sakin fa fiha wajhani malhiyun bihadfil alifi aw malhawiyun biqalbiha wawan. Li shibhal mulhaqi wal asli ma laha ay ma sabatal alifu ta'ni Li. ma sabata li alifi ta'nifi allati hiya rabi'atun fi kalimatin thaniha sakinun fa innaha yasbutu li shibha wa huwa aliful ilhaqi wal alifu al munqalibatu an aslin wal asli qalbun yu'tama ay anal alifa al munqalibata an aslin al aula fiha al qalbu fayu'tama bi ma'na yukhtaru yuqalu i'tamahu ay ikhtarahu. Fa in qala qailun war rubaiyul ladzi sanihi mutaharrikun fal jawabu la taqaul aliful munqalibatu an aslin wala aliful ilhaqi fi kalimatin rubaiyatan wa thaniha mutaharrikun. Berarti tidak ada memang katanya yang seperti itu. Kata beliau, ilhaq itu tambah satu huruf atau lebih dalam satu kata. Litu'amal mu'amalata kalimah, supaya diperlakukan seperti diperlakukan kata ukhra, kata yang lain, kata tasarrufaha. Maka dia diperlakukan seperti diperlakukan kata itu. Seperti misalnya gini, antum mulhaqkan talq menjadi salqa, berarti tasrifnya nanti seperti fa'lala. Paham kan? Alifnya itu alif apa? Ilhaq. Alifnya itu untuk diikutkan kepada kata rubai mujarrad. Kepada kata rubai mujarrad. Maka dia diperlakukan seperti rubai mujarrad. Maka dia diperlakukan seperti rubai mujarrad. Itu namanya ilhaq. Dan al-mulhiq yang ikut huwal harful ladzi alhaqal kalimah bil kalimatil ukhra. Mulhiq itu adalah huruf yang mengikutkan satu kata dengan kata yang lain, seperti alqa. Demikian pula salqa. Alif itu untuk ilhaq dan dia adalah rubaiyah, yang keduanya sukun, maka diperlakukan seperti hubla. Nah, diperlakukan seperti hubla. Maka ada dua sisi. Namanya hubla tadi kan boleh hilang alifnya dan boleh ganti waw. Berarti alqi, alqawi boleh. Dan boleh juga ditambahkan huruf mat sebelum waw. Alqawi boleh. Faedah. Tidak ada dalam isim mu'rab alif asliyah. Ini faedah. Jadi tidak ada dalam isim mu'rab itu alif asli. Kalau antum dapat berarti dia zaidah. Atau kalau bukan zaidah berarti tambah dia diubah dari asli, yaitu wa atau iya. Ini faedah. Jadi tidak ada itu dalam isim mu'rab ya alif asli. Kalau mabni boleh. Kalau dia mabni berarti alif asli. Kalau mu'rab tidak ada alif asli. Hanya ada dua kemungkinan kalau itu ada isim mu'rab. Tambahan atau apa? Dia diubah dari huruf asli. Itu saja. Apakah ya atau waw? Yang diinginkan dengan asli di sini adalah yang asli di bait tadi, yang diubah dari asli. Itu maksudnya. Kan kalau dia bilang kalau alifnya asli, maksudnya yang diubah dari huruf
asli, bukan mulhak. Maksudnya begitu. Ya, karena tidak ada alif asli. Seperti malha. Alifnya itu kan diubah dari asli. Diubah dari asli. Huruf yang keduanya sukun. Maka padanya ada dua sisi juga. Bisa malhi, dihilangkan alifnya. Kan boleh tak? Atau malhawi. Boleh. Diubah menjadi waw. Ya, boleh untuk tambahkan mat sebelum akhir. Malhaw. Iya. Lisibihal mulhak wal asli malaha. Kan dia miripnya dengan mulhak dan asli apa yang sama dengannya. Yaitu mathabata li alif tanid allati harobiyata fi kalimah. Apa yang tetap untuk alif tanid yang dia keempat dalam satu kata, keduanya adalah sukun, maka itu juga berlaku pada yang mirip dengannya, itu alif ilhaq dan alif yang diubah dari asli, sama diperlakukan. Malil asli qalbun utama, yaitu alif yang diubah dari asli, itu lebih utama padanya diubah menjadi waw. Paham kan? Kalau alifnya dari huruf asli lebih utama diubah jadi waw daripada antum hilangkan. Itu utama maksudnya apa? Dipilih. Dikatakan iktamah, yaitu ikhtaroh, dia memilihnya. Kalau ada yang berkata rubaiyah wa rubaiyah alladzi tsanihi mutahrik, gimana kalau dia 4 huruf keduanya berharokat? Jawabannya, tidak ada alif yang diubah dari asli atau alif ilhaq pada satu kalimat yang 4 huruf keduanya berharokat. Tidak ada memang. Tidak ada memang. Makanya kita kasih saja kaidah tadi bahwa kalau ada alif asli, maksudnya alif diubah dari huruf asli atau alifnya ilhaq, keduanya pasti huruf sukun, pasti sukun, maka boleh diubah jadi waw, boleh juga dihilangkan. Kalau ditanya bagaimana kalau keduanya berharokat? Tidak ada. Tidak ada kata kedua berharokat. Kalau ada alif tambahan atau ada alif ilhaq atau ada alif yang diubah dari asli. Tidak ada kata seperti itu. Karena kalau 4 huruf pasti salah satunya huruf kedua sukun. Summa qala Ibnu Malik rahimahullah wal alif al jaiza arba'an azil kadzaka yal manqusi khamisan uzil. Ini gampang. Kalau ini gampang sekali. Hilangkanlah alif asli yang terletak pada huruf keempat. Iya. Zaidan arba'an. Al-jaiza arba'an. Yang terletak pada huruf keempat. Apalagi lebih dari keempat ya. Lebih dari keempat. Demikian pula ya mangkus. Jika terletak pada huruf kelima maka hilangkanlah. Sama. Ya sama. Tadi keempat apalagi kelima. Alif kelima hilang. Tidak perlu diubah ke waw. Ya juga sama. Ya juga sama. Hilang terus. Qala hafizallah ihdifil alif al maksurata wa ya al manqusi idza tajawazata arba'at ahruf. Mithlu Mustafa mustafiyun, mustad'a mustad'iyun, mu'tadin mu'tadiyun, musta'lin musta'liyun. Hilangkan alif maksura dan ya mangkusa kalau lebih dari 4. Seperti Mustafa mustafi, mustad'a mustad'i, mu'tadin mu'tadi, musta'lin musta'li. Gampang. Terus. Summa qala rahimahullah wal hadhu fil ya rabi ana haqqu min qalbin wa hatmun qalbu thalithin ya'in wa awwali dzal qalbin fitahan. Baik. Penghilangan pada ya yang keempat lebih berhak daripada diubah ke waw. Dan wajib diubah ketiga. Ini tadi. Ya. Kalau bagaimana kalau alifnya ketiga? Kan kalau keempat, kalau lebih dari 4 selesai masalah kan pasti hilang. Kalau keempat lebih bagus diubah waw daripada hilang. Bagaimana kalau ketiga? Belum bilang, belum katakan wahatmun qalbu tsanit talithin ya'in wa aulidal qalbin fitaha. Iya. Kata beliau ya menghilangkan ya pada isim mangkus tadi yang terletak pada huruf keempat lebih baik daripada mengganti menjadi waw. Dan jika dia terletak pada huruf ketiga, maka wajib diubah menjadi waw. Wajib diubah menjadi waw kalau dia ketiga. Iya, huruf yang terletak sebelum huruf yang diubah, harokatilah dengan fathah. Paham ini? Jadi kan gini, antum mau ubah itu alif menjadi waw. Harokatnya apa? Kan begitu kan? Harokat huruf sebelum waw itu apa? Fathah. Harokati fathah. Paham kan? Misalnya nawa, nawawi. Sebelum waw itu, sebelum alif yang berubah menjadi waw diharokati dengan apa? Fathah. Qala hafizallah idza kanat ya'ul manqusi rafi'atan fa innal hadfa fiha haqqum minal qalbi
wa yufidu anna al-qalba jaizun mithla qadi falaka an taqula qadiyun bihadfil ya'i aw qadawiyun biqalbiha wawan ya'in ay yadhhar. Amma idza kanat ya'ul mankusi aw al-aliful maksurati thalithatan fawajibun qalbuha wala yajuzu hasbuha mislu syajiyun syajawiyun bimakna hazin. Baik. Kalau ya mangkus keempat, maka penghilangan lebih bagus daripada diubah. Ini memberikan faedah, ya berarti diubah boleh. Seperti qadi, antum menghilangkan lebih bagus. Kamu katakan qadiyun, ya kan? Dengan menghilangkan ya-nya. Atau untuk bilang qadawi. Ini tadi faedahnya. Seharusnya kan qadiwi. Tapi enggak. Kalau antum ubah ya-nya menjadi waw, fathah sebelum waw. Karena semua sebelum waw itu di fathah kalau dalam nisbah. Jadinya qadawi. Qadawi dengan ubah menjadi waw dan sebelumnya fathah. Iyain maksudnya nampak, fathahnya nampak. Adapun kalau ya mangkus atau alif maksurah ketiga, maka wajib diubah menjadi waw, tidak boleh dihilangkan. Seperti syaji, syajawi, bermakna hazin, yang bersedih. Summa qala wa naqulu fi riba ribawi wa fi fata fatawi wa fi nawa nawawi wa hiya baldatun fi Syam wa yunsabu ilaiha al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Wa auli dzal qalbi infitaha dha bima'na sahib ay wa auli sahibal qalbi wa huwa al-wawul munqalibatu an ya aulihi infitahan ay ij'alhu tabi'an li fathin mithlu qadi ad-dadu maksuratun wa indan nasabi qadawi bi fathihi mithluhu syaji syajawi. Baik. Kita katakan pada riba berarti ribawi, fatah fatawi, nawa nawawi. Itu negeri di Syam disandarkan kepadanya Imam Nawawi. Auli dal qalbi infitaha, yang terletak sebelum perubahan tadi itu di fathah bermana sahib, dan dal qalbi da bermana sahib. Iya, yang sebelum yang diubah ini di fathah. Itu auli sahibil qalb wa huwal wawul munqaliban ya. Itu setelah sebelum yang diubah itu waw yang diubah dari ya aulihim fitaha, yang sebelumnya di fathah. Ai ij'alhu tabi'an li fath. Jadi kalau dia mengikuti fathah sebelum, seperti qadi, dotnya di kasrah. Tapi ketika dinasab qadawi antum ubah waw ya dengan di fathah. Sama dengan syaji, syajawi, padahal syaji. Tapi dia menjadi apa? Syajawi, diubah menjadi fathah kalau nisbah. Summa qala rahimahullah wa fa'il wa fu'ilun ainuhu maftah wa fi'il. Ini berikutnya lagi. Fa'il, fu'il. Ain keduanya fathahlah. Demikian pula wa fi'il. Iya, sama juga. Ketika antum nisbah wazan-wazan ini, fa'il, fu'il, fi'il. Ketika antum nisbah, ainnya antum fathah. Bukan lagi fa'ili. Bukan lagi fu'ili. Bukan lagi fi'ili. Tapi fathah semuanya. Fa'ali. Fathah semuanya menjadi apa? Fa'ali. Terus qala hafizallah wa fa'il wa fu'ilun ainuhu maftah wa fi'il idza kana an-nasabu ila thulathiyin wa hadha thulathiyyu kusirat ainuhu fa inda an-nasabi tuftahu al-ainu mislu namirun namariyun wa malikun malakiyun wa ibilun ibaliyun wa du'ilun du'aliyun li'annahu lam tuftah al-istawla al-kasru ala aktsaril kalimah wa yahsulu fiha thiqalun. Wa in kanatil kalimatu maksuratal aini wa hiya rubaiyatun fala tuftahu mislu yathribu yathribiyun wa taglibu taglibiyun li'annahu la yastawlil kasru ala aktsaril kalimah. Baik, sampai situ. Fa'il, fu'il, yang keduanya itu di fathah demikian pula fi'il. Kalau dinisbah kepada thulathi dan ini thulathi di kasrah ainnya, maka ketika nasab di fathah ainnya. Namir, namari, malik, malaki. Paham kan? Jadi fathah juga. Ibil, ibali, bukan ibili. Du'il, du'ali. Karena kalau di fathah maka akan sama. Ya, lastaula al-kasr ala aktsaril kalim. Karena kalau tidak di fathah maka akan berkuasa kasro atas kebanyakan huruf di kata itu. Ibil, antum bilang ibili. Wah, kasro berturut-turut 4 huruf. Paham kan? Tidak ada begitu.
Dipahami kan? Maka diubah di fathah supaya kasroh tidak terlalu berkuasa. Di dalam bahasa Arab diatur juga masalah kekuasaan harokat. Sembahyang diatur ya. Biar kekuasaan harokat dia atur juga. Dipaham kan? Iya, makanya tidak boleh ada kata bahasa Arab 4 huruf semua berharokat. Karena tidak boleh harokat berkuasa. Bantah? Tidak boleh berturut-turut kasroh. Kata itu tidak ada sama sekali fathah. Tidak boleh juga. Masya Allah. Iya, tidak ada begitu. Pokoknya kalau ada begitu harus di fathah. Inilah ceritanya ini. Ini ceritanya. Maka kenapa bisa dia ubah? Karena payahtul fiyatikol. Karena akan berat. Berat kalau begitu. Kalau kata itu di kasroh ainnya itu dia 4 huruf, jangan di fathah. Jangan di fathah. Kalau di kasroh dan dia 4 huruf seperti Yatrib. Antum enggak usah fathah ini. Langsung aja apa? Yatribi. Kalau tadi kan 3 huruf. Kalau tadi 3 huruf, kalau 4 huruf enggak. Taglibi, taglibi. Langsung saja. Karena la yastaulil kasr al aktsaril kalimat. Karena kasr tidak berkuasa atas kebanyakan kata hurufnya. Disebabkan karena ada sukun. Sudah ada sukun. Ini yang mereka katakan terkait dengan alasannya. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Insya Allah baik berikutnya. Ya, di pertemuan besok masih ada tentang nisbah ini. Kita butuh ya mungkin 2 kali pertemuan lagi baru bisa selesaikan masalah nisbah. Insyaallah ta'ala. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.